Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kicau Mania dimanapun anda berada, khususnya Kacer Mania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, Om Kinara, di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini tak sambil ngelinting rek. Untuk video kali ini saya mau angkat topik terkait pertanyaan teman kita ya. Seperti ini pertanyaannya, mengenai gimana caranya menaikkan emosi Kacer. Nah, cara jitu menaikkan emosi Kacer. Nah, tapi kalau yang sudah biasa melihat saya, insya Allah sudah paham statement apa ibaratnya itu gimana saya bicaranya ini nanti ke depannya. Yang biasa interaksi dengan saya, yang biasa melihat video-video saya pasti paham ini kira-kira Om Kinara ini jelasinnya gimana, pasti paham ya. Karena apa ya, inilah namanya chemistry antara saya sebagai pembuat video sampai sebagai penonton ya. Chemistry-nya sudah dapat. Kalau yang baru lihat ya mungkin belum dapat chemistry-nya, belum dapat ya. Jadi gini rek, cara menaikkan emosi Kacer simple bro. Ini trik jitu loh ya, trik jitu ya. Biar ya, aku kok apa jelasnya ini guyu dhisik loh rek. Gini loh bro, hidup ini jangan ngikuti sesuatu yang memang belum tahu kebenaran pastinya ya. Intinya begini teman-teman, sama tahu nggak cara menaikkan ya, ini thumbnailnya tadi saya buat ini kan, wah seolah-olah menggoda, seolah-olah wow, thumbnailnya, judulnya juga begitu, nggak masalah bro, ini YouTube ya. Tapi kalau isinya kalau bisa edukasi, isinya kalau bisa ya real, nyata, jangan hoax ya. Jadi gini teman-teman, aku kok mau kok kudu guyu tuh ya. Gini rek ya, ini bukan apa. Gini loh. Emosi Kacer. Yang disebut emosi itu seperti apa sih? Saya pengen tahu dulu. Emosi Kacer tuh kayak gimana? Wujudno. Saya ingin tahu. Coba jelaskan emosi Kacer yang dibilang emosi itu yang seperti apa? Nanti kalau sudah pakai treatment emosi, nanti kalau namplak ruji, ngering, bunyi, jadinya over. Nanti kalau begini, jadinya kurang. Yang pas bener-bener emosi itu seperti apa? Wujudkan. Bagaimana? Duduh no, nampak no, iso gak? Misalkan juga klaim, sebuah klaim untuk menaikkan emosi. Misalkan nih kira ya, jarine kan, jarine, ingat loh ya, jarine ini katanya Kroto itu dominan birahi, Hongkong emosi. Ya udah, berarti Hongkongnya yang banyak, biarkan dia emosinya naik. Sekarang saya minta ajak logika, semua teori ya menaikkan emosi itu beginilah begitulah. Kalau versi saya itu hanya berkenaan dengan masalah mood burung aja kok bro, mood burung aja. Karena burung itu binatang, yang namanya binatang itu makhluk hidup. Jenenge makhluk hidup itu duwe rasa, duwe kedudukan, duwe makom. Lek ngomongin makom kejeron. Ya wis sing penting iki yang namanya makhluk hidup itu punya rasa, gundah gulana, capek semuanya, yang sering saya sampaikan kan begitu toh bro. Ngono loh. Sekarang sama tak gutik logikamu ya. Tak gutik logikamu. Misalkan diklaim, ini bicara mengenai emosi loh ya. Diklaim untuk menaikkan emosi, atau diklaim juga bahwa Hongkong itu lebih dominan ke emosi. Ya udah, sama tahu nggak Kacer MH, Ombyoan itu loh rek, Hongkongan, bokai Hongkong, kira-kira dia emosi nggak? Ya enggak bro. Begitu pula Kacer yang sudah jadi. Misalkan Kacer sudah jadi, sudah pakem, sudah mapan, sudah enak. Sampean menganalisa ini kayaknya kurang emosi, mau menaikkan emosinya, jajal Hongkongan. Burung tentu rek. Karena apa? Gini loh bro, ini saya mau tak jelaskan secara detail sampai ke akarnya ya. Bicara emosi, menilai seorang perawat sampai bisa memutuskan, oh ini kayaknya emosinya yang kurang. Ya ini jangan di skip ya, pada bagian ini penting soalnya. Ini
ini unsur perbedaan setiap manusia, ya, unsur perbedaan, unsur pemikiran setiap manusia. Ini Rek. Seorang perawat bisa menilai, oh ini kayaknya kurang emosinya, ya enggak? Berarti cara seperti ini tadi adalah cara perawat A dalam menyimpulkan emosi burung, ya. Caranya dalam menyimpulkan. Terus perawat B menyimpulkan emosi itu yang begini, birahi itu yang begini misalkan. Caranya berbeda dengan cara A. Kalau caranya saja sudah berbeda, apalagi kesimpulannya. Paham dari sini? Makanya dari zaman dahulu kala, zaman kala bendu, ngomong nih birahi emosi, versi nih akeh ora enek enteke. Mumet dewe kan ya ngono. Rata-rata kan begitu faktanya. Pertanyaan gimana cara menaikkan emosi, gimana cara menaikkan birahi, gimana begini, gimana begitu. Dari dulu tahun 2014 pertanyaan seperti itu sudah muncul. Tapi sampai sekarang banyak yang mumet karena apa? Ya memang ini semua kan definisi. Ini semua sebuah apa ya? Sebuah klaim-klaiman ini tadi yang merajalela, yang menyebar luas, akhirnya diklaim sama si A, diklaim sama si B, ikut-ikutan, wis gak karu-karuan akhirnya, ngono lho. Pada finishnya ini semua hanya berkenaan dengan mood burung. Memang moodnya ada di situ. Bahkan begini teman-teman, ini tadi saya tuh mau tak kasih banyolan ya. Banyolan iki kan urek guyonan. Cara menaikkan emosi burung, kacer ya. Cara menaikkan emosi kacer. Ya wes, tarungno, masukkan dalam satu sangkar kacer podo kacere. Lah kacer lanang podo kacer lanange. Tarung emosi gitu wes. Tapi hal ini pun masih bisa dipatahkan. Cara matainnya gimana? Saya tahu kacer ombyoan. Kacer ombyoan kayak dadekno siji. Dirobung wong, dadekno siji ya dirobung wong. Dia nggak mungkin berantem, gelabak sana, gelabak sini. Jangankan mikir perasaan emosinya, mikir dirinya aja dia takut kok. Paham dari sini? Jadi cara apapun mengenai emosi itu caranya begini, masih bisa dipatahkan. Ini tadi mau tak kasih goyonan begitu rencananya. Tak kasih goyonan ginilah, tak kasih goyonan mau naikin emosi burung, ya udah jadiin satu kan emosi nanti tarung dia. Simple, nyata loh ini bro. Untuk tahu nyata dan tidaknya, untuk tahu emosinya tuh begini, birahinya tuh begini, misalkan bicara emosi birahi, itu ya kita harus tahu siapkan di kandang ternak bro, langsung untuk tahu itu semua. Misalkan sudah di kandang ternak sama betinanya, ya toh, delalai betinanya gak dikawin loh ya, otomatis sama dia ditarungi misalkan, ya berarti anggaplah misalkan kita melogikakan, oh ini emosinya tinggi, masih masuk akal. Terus misalkan sing lanang mau ngerayu-ngerayu, sing wedoke gak gelem dikawin, mungkin birahinya yang betina kurang, ini masih masuk akal kalau sudah di kandang ternak dan kita melihat sendiri. Kalau kita ada di lapangan atau kita tuh ada di rumah, misalkan ya di rumah, kicauan burung itu misalkan dia lagi berkicau, oh ini kayaknya ini emosinya kurang, oh ini kayaknya ini birahinya kurang. Ini burung sendirian, dia lagi gacor, enak-enak berkicau, walaupun monoton lah, misalkan monoton diklaim, misalkan emosinya kurang, nggak mau bongkar akhirnya dia, misalkan begitu. Akhirnya bingung si perawat ini gimana supaya menaikkan emosi. Padahal burung itu memang dia pengen emut lagu monoton aja, pengen gacor-gacoran kayak gitu aja. Simpelnya kan begitu. Diotak-atik sama perawat ini tadi. Akhirnya malah tidak karu-karuan burungnya. Karena setiap burung ada masanya, setiap masa ada burungnya. Yang dimaksud masa itu mau apa tarik? Mood burung. Mood burung itu ya biasa jenenge makhluk hidup loh rek. Kan punya emut toh bro. Ngono loh. Saya tak nyemut rokok rek ya. Jadi saya rasa kalau kita mau bicara mengenai emosi burung ini nggak ada habisnya bro. Nggak ada habisnya karena karakter burungmu sama karakter burungku, pengalamanmu sama pengalamanku tentu berbeda. Ruang lingkupnya pun juga berbeda. Cuaca di rumahmu dan cuaca di rumahku pun berbeda. Kalau sampean ngikuti apa yang saya sampaikan kok cocok ya kebetulan aja. Kebetulan aja rek ngono. Jadi gini bro ya, tak ingatkan lagi. Jadi ini sifatnya edukasi. Walaupun thumbnailnya seperti itu, ya isinya yang penting ini real, sesuai dengan kenyataan ya.
Jadi ini sampai masuk logika nggak? Ayo dipikir secara logika aja lah. Emosi burung diklaim caranya menaikkan emosi begini. Yuk jajal tore, jajal lo manuk-manuk sing sekiranya iku mau rawatan sudah 2 tahun lah, wis 2 tahun atau 3 tahun dari MH. Jangan yang masih MH tak jamin malah nggak karu-karuan, malah nggak matuk cara ini mau wis, buh cara opo wae mau wis emosi burung kayak OE terus OB apa sembarang kalir gue lah sak peranaane gue mau lah wis. Jadi kalau sampean punya burung-burung yang usianya sudah dari MH 2 tahun 3 tahun, menurut definisimu kurang emosi, cobalah ikuti tutorialnya siapa gitu, jangan tutorial saya. Kalau tutorial saya kan nggak ada bro, tutorial saya itu rawat sehat konsisten, sudah itu. Nanti saya kembalikan lagi, kalau dia sudah tiba mood yang enak, yuk akan enak. Menurut tandanya burung itu rawat sehat itu berhasil, tandanya apa? Tandanya pas loh ya, pasé manuk itu mau dirawat sehat dengan porsi sekian, dengan daily rawatan seperti ini. Tandanya apa? Dilihat dari hasilnya. Hasilnya apa? Manuknya gacor. Wes enak. Urusan dia mau on, urusan dia mau konslet, urusan dia mau wes tetek bengek sembarangan iki mau. Yo, ini semua hanya masalah waktu, bro. Masalah waktu saja. Manusia hanya bisa mengupayakan. Upaya yang terbaik untuk burungnya gimana? Ini mohon maaf ya, agak berisik soalnya anakku mainan, tapi masih kedengar toh suaraku ya. Jadi manusia tuh hanya bisa mengupayakan, tapi ini semua dikembalikan lagi kepada tingkat kemapanan burung ini tadi. Lek ngomong nih masalah buka ekor karo konslet. Burung baru rawatan misalkan dari MH 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun sudah bicara masalah konslet, apalagi hasilnya rawatan 1 tahun 2 tahun burungnya masih ngeriwi, mapan aja belum. Kalau kita mau loncat ke step konslet buka ekor ya ini keliru, stepnya terlalu loncat. Kecuali kalau sudah dirawat 1 tahun 2 tahun delalai burungnya gacor, gelem ngerik-ngerik kayak mau on nggak jadi, mungkin masuk ke step masalah konslet masuk akal bro. Nah, masalah ini semua masalah apa yang saya sampaikan barusan, 2 tahun 3 tahun kok ada yang udah konslet, kok ada yang belum, kok ada yang gacor-gacor, kok ada yang ngeplong. Ini semua kan kembali pada rezekimu, Rek. Selain rezeki juga ini semua kembali kepada gimana sih chemistrymu sama burungmu, gimana sih pola rawatanmu untuk mengupayakan yang terbaik untuk burungmu ini tadi, sehingga bisa menghasilkan burung yang misalkan 1 tahun sudah gacor, 2 tahun sudah ngeplong, terus 2 bulan sudah gacor lah. Ini semua kan upaya-upaya dari perawat saja. Untuk hasil finishnya apa jari rezeki rek, apa jari karakter manusia juga, ngono loh. Paham dari sini teman-teman? Jadi berkenaan dengan emosi, wujudkan seperti apa emosi burung itu bagaimana, gitu loh. Bingung rek, bahkan kacar di lapangan saja, di arena saja. Burung ngering bunyi itu loh banyak definisinya. Ngering bunyi yang katanya nanti ngering sambil bunyi, atau yang ngering nanti turun, terus yang ngeringnya ke atas atau ngeringnya ke bawah. Ini definisinya wakeh. Nah kalau misalkan kita klaim ini, misalkan kita klaim simpel-simpelan lah, misalkan dianggap OE misalkan. Oh burung-burung seperti itu over emosi misalkan. Ya udah, kan banyak tutorial menurunkan emosi atau meredam emosi kan banyak. Tapi pada faktanya gimana? Tidak semudah itu Ferguson. Karena ya memang ini semua berkenaan dengan mood burung. Dia memang lagi ada di fase itu. Simpel saja, nggak usah diotak-atik kalau menurut saya, selama burungmu gacor loh ya. Selama gacor, kalau burung sudah deker, sudah mapan, sangat mapan, tapi kok nggak gacor-gacor. Nah ini baru ada step yang harus kita bahas secara teliti lagi Rek, gitu loh. Kalau burung sudah gacor-gacor, sudah enak-enak, misalkan contoh simple, manuk gacor kayak menerkam lawan misalkan menerkam lawan itu ngering bunyi, mau ya ngering bunyi. Kalimat menerkam lawan itu kan versimu, menurut versi burungnya kan kita nggak tahu, kita manusia burung binatang, paham dari sini? Misalkan dia seolah-olah versi manusianya dilihat manusia seperti menerkam. Padahal menurut faktanya, misalkan ini ya, misalkan padahal kenyataannya burung itu tidak sedang menerkam. Kan bisa jadi burung itu ngoreng bunyi, halo bro, piye bro, kabarmu piye bro, sehat bro. Kan ya iso ae toh bro.
Kan bisa jadi begitu. Ya mungkin kalau masalah menerkam, ingin menerkam lawan misalkan opo gue nyapo gue, ya kan bisa jadi. Kalau diartikan menerkam, kalau diartikan kangen rindu sama teman lama ya bisa jadi. Atau mungkin diartikan misalkan takon menerkam ngering bunyi ini tadi loh ya, ngering bunyi misalkan awakmu nganu bro opo tahu roh bojoku ning ndi aku suwi ra ketemu karo bojoku bro ngene bro ya kan iso ae bahasane manuk titu tadi apa ya roh to rek iku basa kewan kok awake dhewe iki menungso kan ya ngono sih, ini logika yang kita pakai gitu. Kalau memang semudah itu tak baleni maneh ya, kalau memang semudah teori ini teori itu, harusnya kita tidak perlu pusing. Pada faktanya gimana? Tetap pusing dong. Karena apa? Ini berkenaan dengan mood burung. Bicara mood burung, tidak ada satu manusia pun yang tahu mood burung ini gimana. Gak enek. Karena pada hakikatnya kita berbeda kodrat. Kita manusia, burung binatang. Sampai kapanpun ya gak enek sih ngerti rek. Ngono loh. Paham dari sini bro? Saya nyeruput kopi saya bro. Jadi ya video kali ini sebelum saya mau masuk ke upaya-upaya emosi itu seperti apa, upaya dari saya yang biasa saya ciptakan, apakah saya itu nggak pernah pakai ibaratnya untuk burung saya loh ya, untuk burung saya memberi titik poin, oh ini emosi, oh ini birahi, ya saya ya pakai itu bro, cuma tidak saya sampaikan. Karena apa? Kalau saya sampaikan nanti menjadi pro dan kontra. Karena apa? Karakter burungku dan karakter burungmu beda gitu loh. Jadi lebih baik saya bicara yang sesuai realita aja, sih gampang-gampang wae. Karena ketika saya memberi angka emosi sekian, birahi sekian pada burungku, ujung-ujungnya manukku ya sih ngono-ngono wae. Lek kadung pas trouble elek ya elek, pas penak ya penak. Karena ini semua dikembalikan lagi kepada mood burung. Ngono lho rek. Duh manukku kok gacor apa ya? Enek sing urut asrodong iki moyo lali aku. Paham teman-teman ya? Jadi ini tadi adalah sebuah edukasi menyentuh buat sampean semua bahwasanya ya kita itu yang logika aja. Dan ini informasi buat teman-teman. Teman-teman ini di sini semua kan otomatis seneng dengan logika ya. Saranku ini buat teman-teman. Teman-teman kalau mau ngekat video-video saya, kalian potong-potong, kalian upload di TikTokmu. Saya tidak akan mempermasalahkan masalah klaim-klaiman hak cipta, tidak. Silakan kalian potong-potong. Ini sifatnya kan edukasi, bro. Edukasi. Jadi biarkan dunia kicau mania tuh kalau bisa itu nganu sehat lah, yang realita aja nggak apa-apa. Kalian bisa cut, kalian share, nggak masalah, bebas ya. Ya wes, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada salah kata dan hilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa mengedukasi panjenengan semua, bisa menyentuh logikamu. Merawat burung nggak usah dipersulit, nggak usah dibikin pusing ya. Berkenaan dengan emosi, tunjukkan yang dimaksud emosi itu seperti apa dulu ya. Kira-kira semua kicau mania Nusantara dari Sabang sampai Merauke menyebut emosi itu benar semua nggak? Maksudnya itu sama nggak? Otomatis semua punya versi masing-masing. Paham dari sini? Ya wes, semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.